Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arisa Saputri, NIM 19104168990. Mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Di sini saya sudah membuat PowerPoint tentang hukum perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antar negara atau pemerintah negara dengan negara lain yang menjalani suatu hubungan perdagangan yang sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perdagangan internasional tersebut. Selanjutnya, asas-asas dalam kontrak dagang khususnya untuk melindungi hak dan kewajiban baik penjual maupun pembeli. Yang pertama ada asas kebebasan berkontrak, yang kedua pengakuan atas kebiasaan serta praktik perdagangan antara negara atau perdagangan internasional. Yang ketiga, asas iktikat baik serta transaksi yang jujur. Yang keempat, asas bisa dibatalkannya kontrak saat terjadi kesengajaan yang lebar antara hak serta kewajiban pihak-pihak yang ada dalam kontrak. Tujuan hukum perdagangan internasional, setiap hukum atau aturan dibuat untuk tujuan tertentu. Begitu pula dengan hukum perdagangan internasional, aturan ini dibuat dengan tujuan yang pertama, perlindungan kegiatan perdagangan yang menjadi satu-satunya cara membangun ekonomi suatu negara. Yang kedua, mencapai perdagangan internasional yang stabil. Yang ketiga, menghindari kebijakan dan praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya. Yang keempat, meningkatkan volume perdagangan dunia. Yang kelima, menciptakan perdagangan yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi setiap negara. Yang keenam, meningkatkan standar hidup manusia. Yang ketujuh, memberikan lebih banyak peluang lapangan kerja. Yang kedelapan, mengembangkan sistem dagang multilateral yang menciptakan kebijakan perdagangan yang adil dan terbuka bagi semua negara. Yang kesembilan, meningkatkan pemanfaatan dalam pemakaian sumber kekayaan dunia sehingga bisa meningkatkan transaksi jual beli. Ruang lingkup hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini cukup luas. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya. Dari bentuknya yang sederhana yaitu dari barter, jual beli barang atau komoditas, hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks. Perkembangan hukum perdagangan internasional dapat dikelompokkan ke dalam 3 tahap, yaitu yang pertama, hukum perdagangan internasional dalam masa awal pertumbuhan. Yang kedua, hukum perdagangan internasional yang dicantumkan dalam hukum nasional. Yang ketiga, lahirnya aturan-aturan hukum perdagangan internasional dan munculnya lembaga-lembaga internasional yang mengurusi perdagangan internasional. Manfaat mempelajari teori perdagangan internasional ini ada 3. Yang pertama, membantu menjelaskan arah dan komposisi perdagangan antar negara serta efeknya terhadap struktur perekonomian suatu negara. Yang kedua, dapat menunjukkan adanya keuntungan yang timbul dari adanya perdagangan internasional atau gains from trade. Yang ketiga, dapat mengatasi permasalahan neraca pembayaran yang defisit. Hambatan perdagangan internasional berikut hambatan internasional diantaranya. Yang pertama, perbedaan mata uang. Yang kedua, kebijakan impor suatu negara proteksi. Yang ketiga, kuota impor. Yang keempat, perang dan resesi. Yang kelima, adanya tarif yang dibebankan pada atau atas melintas daerah pabean. Yang keenam, produsen ekspor masih berbelit-belit sehingga memerlukan waktu lama. Demikian itu saja materi yang saya rangkum tentang hukum perdagangan internasional. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.